Sungai Haji Raden. Ini lagi menyusuri Sungai Haji Raden, melihat hutan mangrove. Sungai Haji Raden ini terletak di Desa Lamaru, di Pantai Wisata Lamaru, Balikpapan Timur. Kondisi cuaca sedang gerimis ini. Saat ini kami menyisir Sungai Haji Raden dengan keadaan cuaca lagi gerimis. Ini ada dermaga yang baru disiapkan oleh pengelola Pantai Wisata Lamaru. Dermaga ini buat transportasi bagi wisatawan yang ingin berwisata menyusur Sungai Haji Raden. Ini dermaganya dengan tulisan wisata mangrove. Kenapa di seluruh dunia begitu tertarik untuk membudidayakan hutan mangrove? Ternyata banyak manfaatnya. Sebagai pengusaha sukses yang peduli dengan kelestarian alam lingkungan, Haji Muhammad Giyasutomo tak merasa keberatan dengan sukarela mengeluarkan uang dari kocek sendiri untuk mendirikan dermaga di tepi pantai Lamaru dan diberi nama wisata mangrove. Menurut pengakuan Haji Muhammad Giyasutomo, melestarikan, memelihara, dan mengembangkan hutan mangrove, salah satu jenis tanaman serupa hutan yang banyak ditemukan pada kawasan tepian pantai, menjadi salah satu solusi yang sangat penting untuk mengatasi kerusakan lingkungan dan melindungi habitat hewan, jangan sampai berdampak buruk karena ulah manusia. Hutan mangrove berperan besar sebagai pelindung lingkungan yang menguntungkan. Tanaman bakau memiliki nutrisi yang baik untuk lingkungan. Kesuburan tanah di sekitarnya berada di antara daratan dan lautan. Tanaman bakau disukai ikan kecil, udang, dan kepiting. Mereka menggantungkan hidup dengan memakan daun bakau demi keberlangsungan hidup. Tanaman bakau di sekitar tepian pantai membuat airnya jernih, sangat berbeda dengan tepian pantai yang tidak ditumbuhi tanaman bakau. Terlihat kotor airnya bisa dibuktikan. Tanaman bakau melindungi pantai dan erosi, dapat melindungi dataran dari ombak air secara langsung. Dataran terbebas dari erosi dan longsor. Tanaman bakau tempat berlabuh kapal atau perahu dengan menambatkan kecabang pohon. Masyarakat yang hidup di tepi pantai dengan ditumbuhi tanaman bakau, kayunya bermanfaat sebagai bahan bakar untuk keperluan masak atau keperluan rumah tangga. Hutan mangrove bisa dipanen, bisa diolah menjadi benda hiasan atau kerajinan tangan, sangat membantu pertumbuhan ekonomi rakyat di sekitarnya. Pohon mangrove bisa jadi alternatif pengganti makanan ternak dengan cara digiling jadi bubuk pangan mengandung nutrisi, sangat baik untuk pertumbuhan ternak seperti sapi, kambing, atau unggas. Di sisi lain, pohon mangrove juga mengandung tanin dan bahan alami.
Hutan mangrove berfungsi untuk mencegah atau mengurangi dampak pemanasan global, juga penopang pemanasan dari perairan laut serta mengatasi banjir di kawasan pesisir. Masyarakat di kawasan pantai adalah nelayan. Hutan mangrove tempat berkumpulnya ikan, udang, dan kepiting sebagai sumber penghasilan. Hutan mangrove dijadikan tempat mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang kelautan, perikanan, dan kimia. Banyak peneliti yang membutuhkan hutan mangrove dan dijadikan berbagai sumber penelitian serta meningkatkan berbagai jenis penemuan disebarkan ke seluruh dunia. Keistimewaan tanaman mangrove untuk kesehatan menjadi obat penyakit dalam antara lain diare, kusta, demam, sakit gigi, melancarkan haid, diabetes, sakit ginjal, dan kaki gajah. Namun, sebagai ramuan herbal ada baiknya dikonsultasikan dengan dokter agar lebih aman dan terhindar dari efek samping. Dan yang tak kalah pentingnya bahwa kawasan hutan mangrove menurut Haji Muhammad Yosutomo bisa dikembangkan menjadi salah satu objek wisata. Dengan cara ini, maka hutan mangrove akan menjadi tujuan wisata berstandar daerah maupun mancanegara. Pariwisata akan memberikan dampak ekonomi yang sangat baik untuk masyarakat di sekitarnya dan negara secara khusus sebagai bentuk sumbangsi Haji Muhammad Yosutomo kepada nusa dan bangsa. Salam harmoni Haji Muhammad Yosutomo dari Wisata Mangrove Pantai Lamaru, Balikpapan, Kalimantan Timur. Sampai jumpa. Terima kasih.